Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Apakah kalian tidak pusing mendengar berita terkait COVID-19 yang selalu meningkat setiap harinya? Nah, di Indonesia sendiri, jumlah kasus positif selalu bertambah. Jadi, pentingnya kita untuk menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular virus corona. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan PHBS. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua tindakan maupun perilaku yang menggambarkan aspek gaya hidup keluarga yang selalu mengawasi dan memelihara kesehatan semua anggota keluarganya dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga atau keluarga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset atau modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan, dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit tersebut, anggota rumah tangga perlu diperdayakan untuk melaksanakan PHBS-nya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program PHBS di seluruh kawasan Indonesia juga menggunakan 10 indikator PHBS yang harus dipraktekkan di rumah tangga karena dianggap mewakili atau dapat mencerminkan keseluruhan perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator yang pertama yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan pelayanan persalinan yang aman karena dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Lalu mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Indikator kedua yaitu bayi diberi ASI eksklusif. Maksudnya di sini yaitu selalu memberikan ASI eksklusif untuk bayi hingga usia 6 bulan. Hal ini bertujuan untuk perkembangan si kecil. Indikator ketiga yaitu menimbang balita setiap bulan. Sebaiknya penimbangan bayi dan balita dilakukan secara berkala. Indikator keempat yaitu ketersediaan air bersih. Yang dimaksud di sini yaitu selalu menggunakan air bersih untuk melakukan aktivitas apapun. Indikator kelima yaitu ketersediaan jamban sehat. Yang termaksud dalam indikator jamban sehat yaitu seperti lingkungan yang bersih, sehat, dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar, dan tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Indikator keenam yaitu membersihkan jentik nyamuk. Bisa dilihat dari gambar di samping yaitu dengan melakukan menguras tempat penampungan air, kedua mengubur barang bekas, yang ketiga menutup tempat penampungan air, serta menghindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, dan memakai obat nyamuk. Indikator ketujuh yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun yang bertujuan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Indikator ke-8 yaitu tidak merokok dalam rumah. Merokok dalam ruangan tertutup merupakan hal yang paling buruk karena asap rokok bisa menempel pada benda-benda yang ada di ruangan tersebut sehingga turut menjadi agen penyebar partikel beracun. Yang ke-9 yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari, misalnya dengan melakukan kegiatan olahraga seperti gambar berikut. Indikator ke-10 yaitu makan buah dan sayur. Manfaat dari makan buah dan sayur yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu, bagaimana cara penularan COVID-19? Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Virus ini bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. PHBS COVID-19, seperti yang kita ketahui belum ada vaksin untuk mencegah penularan coronavirus disease atau COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19, salah satunya yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang dapat mencegah penularan COVID-19 yaitu konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, olahraga atau aktivitas fisik, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Bagaimana upaya pencegahan COVID-19 dengan menerapkan PHBS? Yaitu, yang pertama yaitu rajin mencuci tangan. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan, karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Berikut ini adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar yang bisa dilihat. Yang kedua yaitu menjaga kebugaran jasmani, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang lain yang mungkin menderita COVID-19. Yang keempat yaitu rajin menutup mulut. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lengan baju atas bagian dalam. Yang kelima yaitu menggunakan masker. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sedang sakit atau saat sedang keluar rumah. Yang keenam yaitu stay home. Stay home atau tetap di rumah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Yang ketujuh yaitu menunda perjalanan. Sebaiknya kita menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan, misalnya seperti di Cina. Yang kedelapan yaitu vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen atau zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan, yang bila diberikan seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, bagaimana manfaat vaksin dan efek samping dari vaksinasi? Yang pertama yaitu manfaatnya, yaitu memberi perlindungan tubuh, melindungi orang lain, menghentikan penyebaran COVID-19, membantu menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh melawan infeksi, dan terakhir tubuh akan mengingat dan mengenali virus dan melawannya. Sedangkan bagaimana efek samping vaksinasi? Yang pertama yaitu nyeri pada lengan, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, dan ditandai dengan demam.